Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dan Ibu mohon agar didengar namanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dan langsung dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu bisa memahami makna simbol kedua sila Pancasila. Yang kedua, bisa menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa mempraktikkan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar betapa pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Nah, betul. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai. Nah, rantai itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghargai, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lain dengan baik. Nah, sila-sila kedua Pancasila itu memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Yang pertama itu menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga itu bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, adik-adik, ada yang tahu bagaimana cara menghargai perbedaan? Nah, berikut adalah cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang pertama itu saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak melindungi teman. Dan yang kelima itu tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba adik-adik ingat, apakah pernah membantu atau menolong orang lain? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk menolong atau membantu orang lain ya. Nah, adik-adik, perbedaan dalam diri manusia bisa dalam bentuk apapun ya. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Contohnya nih, perbedaan dalam makanan kesukaan. Misalkan Ani sukanya kentang, Denny sukanya ikan, dan Ani sukanya bakso. Nah, perbedaan kesukaan makanan ini tidak boleh dipermasalahkan ya, tetapi sebaiknya kita saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Contoh perbedaan lainnya yaitu dalam hal agama. Di Indonesia sendiri ada
ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua itu merupakan keragaman yang harus kita syukuri dan harus kita hargai. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, betul banget. Karena saling menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang pertama, dengan saling menghargai maka terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Dan yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Nah, adik-adik, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Tuhan menciptakan berbagai macam perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu atau menolong, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Baik, itu mungkin itu saja dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.